Saat seorang wanita yang pernah gagal dalam berumah tangga, tentunya ia harus lebih berhati-hati dalam mencari pasangan hidup. Pastinya sebagai wanita mendambakan rumah tangga yang harmonis, penuh kebahagiaan. Selain mencari seorang pria yang bisa menerima dirinya, juga anak-anaknya, diharapkan juga bisa melindungi mereka. Nah, di kasus kali ini, Mia akan ngebahas tentang nasib tragis yang dialami oleh seorang wanita muda. Sebelum mengetahui kisah ini lebih lanjut, Mia ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan yang baru aja menemukannya, bantu dengan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Kita kenalan dulu dengan seorang wanita muda bernama Nursiah. Ia adalah seorang single mom berusia 34 tahun. Nur memiliki 3 orang anak dari pernikahan terdahulunya. Mereka tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Damai, Kota Balikpapan. Sejatinya manusia yang kehilangan bagian hidupnya, tak dipungkiri, ia pun menginginkan pasangan yang dapat mengisi kekosongan hatinya. Karena itulah ia menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Zahiruddin, berusia 33 tahun. Nanti kita panggil sebagai Zahir aja ya teman-teman. Dan kebetulan, pria itu juga mengaku sebagai seorang duda. Dirasa sangat pas karena memang mereka sama-sama single. Di sisi lain, hari-hari Nur diwarnai kebahagiaan dan senyuman karena melihat tumbuh kembang anak-anaknya. Namun, senyumnya akan hilang seiring dengan tangisan dari orang-orang yang menyayanginya. Kasus ini terjadi pada Selasa 14 Januari tahun 2020, sekitar pukul 1:20 waktu Indonesia Tengah. Kala itu ayah Nur yang sedang asik menonton televisi, ia mendengar suara gaduh disertai suara teriakan dari lantai atas yang ditempati oleh anak dan 3 cucunya. Sontak ia yang panik segera mendatangi arah suara. Betapa terkejutnya ia melihat anaknya di lantai atas dengan cairan merah yang membanjiri sekujur tubuhnya. Sepersekian detik saja, ayah korban melihat sesosok laki-laki yang berlari kabur. Dan sayangnya ia tidak bisa mengejar orang yang diduga adalah si pelaku. Para tetangga yang mendengar kehebohan itu pun langsung mendatangi dan membantu untuk menghubungi pihak medis. Dengan dibantu beberapa warga, ayah korban membopong tubuh anaknya yang saat itu mengenakan kaos putih dan celana pendek hitam yang penuh dengan cairan merah akibat luka yang dideritanya. Sebelum ambulans datang ya teman-teman, disinilah ketegangan terjadi. Korban mengerang kesakitan, bahkan beberapa warga yang melihat hal itu sempat menangis. Terlihat betapa korban yang menderita, ia kesakitan memegangi seluruh tubuhnya karena memang luka itu ada di sekujur tubuh. Pertolongan pun akhirnya datang untuk membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Gunung Malang. Namun karena banyaknya cairan merah korban yang keluar, akhirnya Nursiah pun pergi selama-lamanya. Ia meninggal setelah berjuang selama hampir 3 jam, tepatnya pada pukul 4 sore. Kemudian, dari hasil otopsi dan visum, diketahui penyebab meninggalnya Nur karena adanya 9 luka yang disebabkan oleh tikaman sajam di sekujur tubuhnya yang juga mengenai organ vitalnya. Penyelidikan pun dimulai. Atas keterangan saksi dan ayah korban, ditetapkanlah 1 orang terduga pelaku, yaitu sang kekasihnya sendiri yang bernama Zahiruddin. Dengan kerjasama tim, hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 jam untuk menangkap Zahir yang saat itu hendak melarikan diri. Zahir ditembak di bagian kaki karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Pria yang berwajah seram, tubuh yang dipenuhi tato, dan semiran di rambut yang berwarna pirang mengerang kesakitan. Ia pun segera dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Dalam interogasinya, Zahir mengaku kekasihnya itu dinikahi oleh ayah kandungnya sendiri. Zahir sudah berpacaran dengan Nur selama 9 bulan lamanya. Ia merasa bahwa Nur adalah jodohnya dan dia sangat menyayangi Nur. Korban pun sering membawa Zahiruddin untuk datang ke rumah Nur guna mendekatkan diri dengan orang tua juga anak-anaknya. Namun tiba-tiba ia mendengar bahwa Nur telah menikah siri dengan ayah kandung pelaku. Zahir pun bingung
Bentar deh, Mia juga jadi bingung pas mengetahui cerita ini ya teman-teman. Bagaimana bisa Nursia menikahi ayahnya, sedangkan Nur sendiri masih berpacaran dengan anaknya. Guna mengetahui info yang pasti, Zahir pun mendatangi rumah korban. Kala itu korban sedang santai di dalam kamarnya. Ia pun kaget melihat Zahir yang datang secara tiba-tiba. Kemudian Zahir mengajak Nursia bicara dan meminta penjelasan tentang kabar pernikahannya dengan sang ayah. Zahir mengaku kepada polisi bahwa Nur tidak terima dan langsung membentaknya. Disinilah pelaku tambah terbakar emosi. Ia yang datang sudah dengan hati kecewa ditambah bentakan dari sang kekasih seolah membenarkan dengan berita yang beredar itu. Pelaku marah bukan main. Lalu ia mulai mengeluarkan pisau kecil yang dibawanya dari rumah. Tanpa ampun, ia langsung menikam pisau itu ke tubuh korban. Setelah korban ambruk, pelaku langsung menanamkan lagi pisau itu ke sekujur tubuh korban berkali-kali. Korban yang mendapat perlakuan ini tentu tak dapat membela diri, karena selain kalah tenaga, ia juga lagi dalam posisi bersantai. Korban pun berteriak minta tolong sambil menangis ketakutan dan memohon ampun. Namun si pelaku masih saja menghujaninya dengan tusukan demi tusukan. Disitulah sang ayah yang mendengar teriakan anaknya langsung berlari mendekat. Zahir yang mengetahui kedatangan ayah korban segera melarikan diri, hingga berhasil dilumpuhkan oleh personil kepolisian. Nah teman-teman, begitulah kronologi menurut keterangan pelaku atau si Zahir yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media berita terpercaya. Namun, di sini mari kita membahas terlebih dalam lagi karena adanya kecurigaan dari pihak kepolisian bahwasanya keterangan dari Zahir yang selalu berubah. Seorang jurnalis pun mendatangi kediaman korban guna mencari tahu lebih dalam tentang kasus ini. Ayah korban yang diwawancarai mengatakan bahwa tidak ada pernikahan apapun yang dilakukan oleh anaknya. Walaupun keterangan Zahir yang mengatakan bahwa Nur menikahi ayahnya itu adalah kebohongan semata. Orang tua Nur membenarkan bahwa putrinya memang pernah menjalin hubungan dengan pelaku. Namun, kala itu ia tidak menyetujui hubungan mereka karena orang tua Nursia tahu bahwa Zahir masih memiliki seorang istri. Jadi teman-teman, menurut ayah Nur, saat mereka masih berpacaran, Nur menanyakan tentang statusnya si Zahir karena ada gosip yang beredar jika kekasihnya itu masih berstatus suami orang dan belum sah menjadi duda. Lantas, pelaku yang mendengar pertanyaan ini langsung mengelak. Ia mengatakan sudah berpisah dengan sang istri. Tapi saat dimintai surat keterangan bahwa dia sudah bercerai apa belum, Zahir pun selalu beralasan. Itulah yang menimbulkan curiga pada orang tua Nur, karena mereka tidak mau korban menghancurkan rumah tangga orang lain. Nur pun menurut kepada orang tuanya dan memutuskan hubungan dengan pria nggak berotak itu. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, perkataan Zahir tentang Nur yang menikahi ayahnya hanyalah alasan belaka. Teman tersangka sendiri mengatakan bahwa Zahir sering berkata aneh dan cenderung depresi karena cintanya sering ditolak oleh korban. Diketahui dari temannya juga, ayah Zahir sebenarnya tinggal di Samarinda dan tidak pernah berkomunikasi dengannya. Jadi bagaimana bisa Nur menikahi ayah pelaku? Atas kelakuan bejatnya ini, Zahir kini meringkuk di jeruji besi dan dijerat pasal penganiayaan dan pembunuhan dengan hukuman lebih dari 10 tahun lamanya. Tambahan informasi lagi ya teman-teman, pelaku ini pernah menginap di Hotel Prodeo sebelumnya dengan kasus pengancaman terhadap anggota kepolisian pada tahun 2017. Apalagi sehari-harinya ia adalah juru parkir liar di kawasan Karanganyar dan sering melakukan intimidasi terhadap pengunjung. Nah, kebayang betapa arogannya pria itu. Jadi alasan pelaku yang menuduh korban nikah sama ayahnya itu adalah karangan dia saja. Intinya sih, cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, banyak sekali pelajaran dari kasus ini. Buat teman-teman Mia nih yang baru berkenalan dengan seseorang, ada baiknya kenali dulu ya dengan teliti. Karena saat ini banyak pelaku kejahatan yang pura-pura menjadi sosok malaikat.
Sampai sini dulu video Mia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Buat kalian yang masih berpuasa, selamat berjuang ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.